Zhang Wei. Hari ini jika tidak diselamatkan, Kalau dia mati, aku akan membuat kalian semua ikut dikubur. Zhang Wei. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku pedulikan di dunia ini. Kamu tidak boleh mati. Bukankah aku sudah mati bersama agen kecil itu? Ini di mana? Siapa dia? Menikah denganku. Menikah dengannya. Pergi sana. Siapa yang mau menikah denganmu, si miskin? Hati-hati. Aku terjebak di dunia lain. Terjebak di tubuh seorang pengikut cinta. Zhang Wei, kamu sudah sadar. Syukurlah. Ini teman kaya raya aku. Konglomerat terkaya di Jiancheng, Churan. Orang tuanya meninggal saat dia berumur 10. Aku adalah satu-satunya temannya. Ada yang aneh nih. Kenapa dada teman konglomeratku? Kok bisa selembut ini? Pak Chu, Tuan Zhang Wei sudah keluar dari bahaya. Anda tidak perlu menunggu. Masih banyak urusan grup menunggu diselesaikan. Tidak bisa. Zhang Wei nggak bisa sendirian. Aku harus tetap di sisinya. Nggak usah, bro. Aku nggak apa-apa sekarang. Kamu cepat urusi pekerjaan. Jangan sampai mengganggu cari uangmu. Nggak bisa. Di dunia ini, nggak ada sesuatu pun. Yang lebih penting dibanding kamu. Astaga. Orang ini ngelihat aku kayak aneh deh. Jangan-jangan dia suka sama aku. Bro, Aku gak apa-apa, lihat. Badan aku sehat banget. Sekarang juga aku bisa urus keluar rumah sakit. Kalau tinggal lebih lama lagi, takut malah suka sesama jenis. Gak boleh banget. Sialan. Kata dokter, kalau dia nggak vegetatif, seumur hidup bakal terbaring di tempat tidur. Kok bisa? Nggak apa-apa. Camus. Benar-benar nggak apa-apa. Jangan bohongin aku ya, nggak apa-apa. Nyawaku kuat. Urus surat keluar rumah sakit sekarang. Hahaha. Ayo pergi. Zhang Wei. Jangan kontak lagi dengan wanita Suan. Jangan lakukan hal bodoh lagi untuk... Tenang saja, bro. Wanita itu hanya seorang matre sejati. Aku sudah putus total dengannya, tidak akan ada urusan lagi. Akhirnya dia putus juga. Aku tidak akan pernah jatuh ke tangan siapapun. Ang Wei, kamu adalah yang paling... Gimana kalau kamu ke tempatku aja? Ke tempatmu? Aku tahu orangnya punya prinsip. Nggak suka disebut numpang. Gini deh. Pergi ke cabang perusahaanku, mulai magang. Aku pasti akan menjaga identitas aslimu dengan rahasia. Gaji bulanan, 10 juta. Menurutmu bagaimana? 10 juta untuk magang. Kurangnya? Kalau 20 juta plus bonus akhir tahun. Astaga. 20 juta untuk magang? Bro, benar-benar gak anggap aku orang luar ya? Udah ngomong segini. Kalau nggak pergi, bakal nggak hormatin kamu. Hahaha. Bro, bawain kamu beli 2 setelan baju. Ayo. Pelayan. Zhang Wei. Gue beli villa di sebelah kantor.
Nanti kalau kamu dapat promosi dan naik gaji, gue beliin yang lebih gede lagi. Ah Chu, kamu terhadapku terlalu baik sekali ya. Aku adalah milikmu. Aku adalah milikmu. Kamu bilang apa? Waktu kecil pernah menyelamatkan nyawaku. Nyawaku. Ini milikmu. Anak manja, kasih aku mainan barumu itu. Biar aku coba main sedikit. Aduh, Begitu banyak orang keroyok satu. Apa itu hebatnya? mau cari mati. Teman-teman, serong. Aku hampir mati ketakutan. Awe. Sebenarnya, di dalam hatiku selalu ada rahasia ingin kuberitahu kamu. Ah, apa rahasia? Bagus tidak? Bro, kamu. Zanwei, punya sebuah rahasia. Aku menyembunyikannya selama 20. Sebenarnya, aku ini wanita. Ada sebuah rahasia. Aku menyembunyikannya selama 2. Sebenarnya, aku ini wanita. Astaga. Bro, ternyata kamu itu cowok yang suka pakai baju cewek ya? Ah, Bro, jangan bilang apa-apa. Aku ngerti kamu. Sejak kecil kamu sering dibilang cemen. Punya trauma di hati, sekarang mau coba gaya baru, berani inovasi. Aku dukung kamu. Sahabat sejati, seumur hidup. orang tuaku ingin aku mewarisi grup keluarga Chu, jadi membesarkanku seperti laki-laki. Aku sudah mengambil alih grup Chu. Saatnya mengejar kebahagiaanku sendiri. Ang Wei, kalau aku sebenarnya perempuan, kamu bakal suka tipe seperti aku nggak? Tentu saja. Suka. Jangan bilang. Curan dalam pakaian wanita ini luar biasa. Kulit putih, cantik, kaki panjang. Dia lebih menarik daripada bintang TV. Yang penting adalah dia. Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Dan dia rela menghabiskan uang untukku. Andai saja dia benar-benar seorang wanita. Ini saudara yang berbagi hidup dan mati bersamaku. Aku menghitung untung dari saudara. Betul-betul seperti binatang. Saudara, tenang saja. Aku pasti akan membantu menjaga rahasia kamu dengan baik. Bukannya ini Zhang Wei? Haha, Kenapa nggak ketabrak mobil aja sih? Bukannya ini Zhang Wei? Haha, kenapa nggak ketabrak mobil aja sih? Suan, kamu menolak aku. Hanya demi dia ya? Waktu sekolah dulu, dia pengikutku. Kerja kecil seperti menyajikan teh dan air, dia sering lakukannya. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, aku kasih tahu kamu. Rumah Bang Feng dibongkar, kompensasinya 2 juta rupiah. Dibanding kamu yang miskin. Jauh banget beda kelasnya. Aku sampai bayar supaya bisa masuk perusahaan kelas dunia, Zhang Wei. Tahu diri, jadilah babu anjing yang sisha. Kalau aku senang, mungkin aku bantu kamu masuk. Biar kamu bisa rasakan hidup di kalangan atas, ya. tak perlu repot-repot. Zhang Wei dia sudah punya pekerjaan. Kamu siapa? Aku pacarnya Zhang Wei. Curan, kamu. Semua berkat kamu ini. Mantan pacar tidak tahu menghargai. Baru aku bisa punya pacar sebaik ini.
Ayo pergi. Rayakan. Hari pertama bersama. Aku traktir kamu makan. Gimana ya? Kok aku malah agak tertarik? Sama sahabat baikku sendiri. Chanel, LV, Valentino, astaga. Setelah aku tendang Zhang Wei, dia dapat cewek kayak cantik. Hak dia? Ah, ini jelas aktor sewaan. Dianjakuten kita buat nyakitin hatimu, biar kelihatan lebih hebat. Pikiran liciknya menjijikkan. Cowok miskin sok kaya. Kayaknya emang cuma buat nyenggol sampai ngabisin semua simpenan. Mau lihat dia bisa pura-pura sampai kapan? Ayo, Kita ikuti dia lihat-lihat. iya. Bongkar kebohongannya. Ayo. Curan. Barusan, benar-benar makasih banget. Kamu gak lihat, wajah Suan sampai pucat. Jangan bilang. Baju yang kamu pakai ini, cocok juga buat kamu. Tingkat perhatian 100%. Sepanjang jalan, tatapan para pria ke aku penuh dengan iri. Aku berpakaian seperti ini, bicara dan gerak-gerik juga ku buat feminim, tapi Zhang Wei masih menganggap aku pria. Bagaimana caranya biar dia terima kenyataan bahwa aku ini perempuan? Masa aku harus berdiri telanjang di depannya? Hah? Kenapa kamu gak makan? Ayo, gak usah sungkan. Masak dengan tingkat kematangan 70%. Dia menyuapiku. Pakai peralatan makan yang sama. Apa ini bisa dibilang ciuman tidak langsung? Kamu, kenapa wajahmu merah? Ah, tidak, cuma terlalu panas. Jangan ngomong. Curan benar-benar ada sisi femininnya. Kulit putih, wajah cantik, kaki jenjang. Bahkan dada ini. Terlalu nyata, ya. Curan. Otot dada kamu. Latihannya gimana, sih? Salah. Ini kamu buat gimana? Sama persis. Seperti asli. Seperti asli. Persis sama. Lembut sekali. Iya, lembut. Dia menemukannya. Dia merasakannya. Tidak mungkin. Apa jangan-jangan saudaraku benar-benar ke luar negeri buat operasi itu? Bagaimana aku harus menghadapi dia nanti? Lagi pula, tadi dia liatin aku dengan tatapan aneh. Jangan-jangan, dia beneran suka sama cowok ya? Ya ampun, masing-masing aja dong. Ada pasangan begini? Hah? Kok di mana-mana ada kalian sih? Kami makan di restoran mewah ini. Urusanmu apa? Zhang Wei, kenapa habiskan duit sebanyak ini untuk satu kali makan? Kayaknya bakal ngabisin gaji setahunmu. Tidak usah repot, Nona Su. Yang ini aku traktir. Wah, masih acting nih. Kakak, kamu benar-benar berdedikasi. Ayo. Pelayan. Aduh, Daging sapi satu porsi 2.000. Kenapa kamu nggak merampok? Pak, daging wagyu kami ini semua impor. Gak mampu makan ya jangan sok pamer. Keluar belok kanan. Warung makan sederhana cocok untuk kalian. Kamu, Gue uang banyak, tahu. Gue ini pewaris tanah. pelayan. Yang ini. Semuanya saya pesan satu porsi. Ini, semua saya pesan satu porsi. Baik, Pak. Zhang Wei. Pesan sedikit ini cukup buat makan? Jangan-jangan kamu takut dompet pacarmu kosong ya? Pelayan. Tambahkan pancake truffle dan kepiting Raja Alaska. Dan 1 botol Romane e Conti. wah. Acting sosialita kayak nih. Kalau kamu serius, bayar dong. Tunjukin ke kami. Bayar pakai kartu. Astaga. Zhang Wei, beneran dapat janda kaya? Kenapa? Kamu boleh cari anak pengembang. Aku nggak boleh cari cewek kayak cantik? Lihat nih, jam tangan mahal ini. Terus baju Armani yang aku pakai. Semuanya dibeliin pacar aku. Pacar kamu? Udah beliin apa buat kamu? Bro Feng, lihat deh orang lain. Aduh.
Jangan buru-buru dong. Semua kumasua. Pikir, dia cuma lulusan SMA putus sekolah. Miskin. Mana ada cewek kayak jatuh cinta sama. Kenapa dia suka sama dia? Biar kelihatan keren aja. Nggak tahu deh dia udah minjem berapa banyak pinjaman online. Untuk merayakan hari pertama aku dan pacar jadian, aku traktir semua yang ada di sini 1 botol Romane Conti. Wah seru banget, keren abis. Lihat kan? Pacarku nunjukin rasa cinta. Ayo traktir semua orang di sini anggur merah mahal. Pacar barumu ini nggak mampu traktir. Steak, kan? Bro Feng, kita nggak boleh kalah dari pecundang miskin ini. Tapi, 1 porsi steak aja harganya 2 juta rupiah. Aku nggak bisa terima ini begitu saja. Aku sama kamu demi hidup yang lebih baik. Nggak mungkin hidup lebih buruk dari mantan. Bro Feng. Kalau kamu menang, uang mahar 388 juta itu aku anggap nggak ada. Ini kan kamu yang bilang. Pelayan, hari ini semua biaya saya yang bayar. Hari ini semua biayaku bayar. Pelayan, tambah pesanannya, aku juga. Cepat gesek kartu. Pesanan tambahan nggak dihit. Lihat pelitnya. Kalau tak mampu bayar, jangan traktir. Pak, total biaya dasar. Sebanyak 48. Ini tagihannya. Berapa? Astaga, 488.000. Rugi besar. Lihat gak, masih gak percaya sama aku? Bang Feng rela keluarin 488.000 buat makan ini demi aku. Wah. Bang Feng hebat banget ya. Sayang, sepertinya kali ini kita kalah. Hidupku masih belum lebih baik daripada mantan pacarku. Jadi sayangku, mau bagaimana cara menyaingi dia? Itu tergantung seberapa besar cintamu padaku. Pelayan. Panggil kepala koki bintang 5, Pak Mai. Langsung di sini, buatkan kue untuk kekasihku. Hah? Sebuah kue berapa sih harganya? Nona, kue spesial ini dibuat koki kepala kami, dihiasi berlian. Dekorasi dasar bernilai 500 juta. 500 juta. Untuk 1 kue saja? Curan, lebih baik tidak usah boros. Bagaimana kalau saja? Kenapa tidak lanjut lagi? Munder. Demi kamu. Berharga. Gesek kartu. Kapan bisa menemukan? pacar seperti ini ya. Bukan, dia nggak ganteng dibanding aku. Kenapa bisa begitu? Enak banget. Halo, Suan. Lihat pacarku? Sudah baik padaku, Kak. Pacarmu di mana? Pacarmu di mana? Bro Feng, lihat gaya bangga mereka itu. Jadi, kamu mau ngapain? Bikin kue 50 juta, pakai berlian. Kamu juga pakai berlian. Kalau Zhang Wei bisa punya, kenapa aku nggak bisa? Kue 50 juta ini, pasti batas terakhirnya dia. Peng Feng, kamu ngabisin 488 juta untuk dia, masa di saat penting begini? Mau nyerah gitu aja? Tapi, Kamu plan-plan, cowok bukan sih? Semua orang lagi ngeliatin, nggak malu apa? Kalau kamu gini terus, aku serius mau putus. udah ngabisin hampir 600 juta buat cewek itu. Sekarang putus? Bukannya malah rugi banyak, kan? Xiao Feng, dengerin saran dari abang. Ini level atas. Kamu gak sanggup. Mending kamu pegang uang ganti rugimu. Cari aja cewek baik-baik buat menikah. Perempuan boros kayak gini, kamu gak bakal bisa tahan. Dasar miskin, berani ngajarin aku, pelayan, kasih kue yang sama. Otaidek. Saya mau yang lebih besar, lebih mahal. Pak, tolong tenang. Custom, setelah pesan tidak bisa refund.
Pelayan, ngajarin gue? Harga diri aku sama pacarku nggak boleh jatuh. Bayar pakai kartu. Uang ganti rugi rumah gue. Semua udah habis. Wah, Bang Feng. Zhang Wei, lihat enggak? Pacarku beli kue yang jauh lebih besar dan lebih mahal dari kamu. Hidupku jauh lebih baik dari kamu, 1000 kali lipat. Pelayan. Pelayan. sudahlah, sayang. Aku kenyang, jangan pesan lagi. Nanti mubazir. Kehabisan uangnya? Barusan kan sok keren banget. Terus sombong deh. Bro, saya sarankan jangan cari masalah. Kalau tidak, pacarku bisa melakukan hal menakutkan. Aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Halo, Pak Chu. Hadiah kenang-kenangan untuk kerja sudah sampai di depan restoran untuk Tuan Zhang Wei. Hari pertama kita pacaran. Hadiah hari jadi. Suka, enggak? Ini Lamborghini. Lanjut, terus acting. Bawa korek api mau bohongin siapa? Udah gak sanggup main ya? Apa itu korek api? Keluar lihat biar tahu. Ayo pergi. Mananya? Mobilnya, Lamborghini Yamona. Curan. Kamu nggak bakal. Cuma ngasih kunci mobil buat ngerjain aku? Wah, kali ini nggak bisa pura-pura lagi. Deh, cepet ngaku kalah dan panggil kita ayah ibu. Sudah datang. Adu. Ayolah. Namanya Audi. Kakak, kamu jangan bilang sampai nggak bisa bedain logo mobil ya. Lamborghini. Waduh, Lamborghini. Dan ini edisi terbatas. Harganya pasti miliaran. Astaga, miliaran. Bahkan kalau semua leluhur keluargaku dikubur ulang pun, aku nggak mampu beli. Nggak mungkin, nggak bakal mungkin. Mobil ini nggak mungkin punya Zhang Wei. Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Mobil mewah seperti Lamborghini minimal pesan setengah tahun sebelumnya. Mobil ini pasti punya bos lainnya. Pak Zhang Wei, selamat bergabung menjadi pengguna Lamborghini. Semoga cahaya Blackbuck Golden Horn menyinari karir dan masa depan Anda. Pak Zhang Wei, selamat bergabung menjadi pengguna Lamborghini yang terhormat. Zhang Wei. Dia benar-benar dapat sugar mom. Kenapa dia bisa? Kenapa Zhang Wei dapetin cewek kaya raya yang keluarin uang buat dia, sementara aku dapat orang buang-buang uang? Perbedaan antar kok bisa sebesar ini? Curan. Kamu baik banget ke aku, udah terlalu banget deh. Demi kamu. Itu layak. Lihat pasangan lain, sayang sama dia. Kamu? Nggak berguna, putus. Duduk pas pipis nggak bikin pinggang sakit? Lihat diri. Kayak gimana sih? Gue habisin semua uang ganti rugi buat lo. Lo bilang mau putus? Barusan gue sama sekali nggak makan apa-apa. Ganti dong. Lo itu laki-laki bukan sih? Gue nggak punya waktu buat buang-buang di cowok nggak guna kayak lo. Lo berani banget mukul gue bakal habisin lo. Berhenti. Anak berbakti super, nih. Jangan pukul lagi, berlutut minta maaf. Zhang Wei, kita semua teman sekolah, Casey Muka sedikit. Pergi sana.
Zhang Wei. Roda kehidupan berputar. Aku akan menikah dengan orang kaya. Jangan terlalu Berlebihan? Kalian yang duluan memaksa pacarku melakukan hal sebegitu parahnya. Aku kasih tahu kalian. Pacarku itu suka mendendam, loh. Dia bisa kasih aku mobil mewah mahal seperti ini. Dia pasti punya cara buat ngatasi kalian. Aku hitung sampai 3. 3. 1. Ayah, ibu. Aku salah. Ayah, ibu, aku salah. Ayah, aku salah. Baiklah, aku tunggu undangan pernikahan kalian. Curan, hari ini kamu sudah habiskan begitu banyak uang untukku. Aku harus benar-benar membalas budi baikmu. Ayo, ke rumahku. Aku siapkan hadiah untukmu. Ayo, ke rumah kamu. Dia lagi ngasih kode ke aku ya. Aku harus balas dia nggak ya? Kok wajahmu merah? Oh, itu. Aku. Hari ini aku boleh minum yang dingin nggak? Itu. Aku. Hari ini aku bisa minum yang dingin. APA. Aku juga bawa charger. Kalau tidak bawa tidak apa-apa, di rumah ada. Ayo, 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 ayo. Ya Chuan. Kapan aku bisa ketemu seseorang yang sayang dan cinta padaku? Pacar yang suka menghabiskan uangku nih. Aku nggak percaya Zhang Wei lebih ganteng atau kaya dariku. Kenapa dia bisa dapatin janda kaya kelas atas, sih? Aku paham, mobil itu pasti dia sewa. Mereka pasti balik buat ngitung biaya sewanya. Aku nggak percaya pasangan pura-pura bisa tinggal bareng. Harus bongkar rahasia mereka. Mau ngapain? Aku pergi, sialan. Aku. Aduh, astaga, Curan. Bawa pacar seperti kamu pulang ke rumah, bikin bangga. Pacar. Dia mengakui hubungan kita. Pacar. Dia memang mengakui hubungan kita. Jangan salah paham ya. Aku cuma mau pinjam baju cewekmu ini, buat pamer di depan tetangga. Baju cewek. Kamu ngira aku ini cowok? Kalau enggak, apa dong? Kita udah jadi saudara belasan tahun. Kamu bilang mau jadi cewek. Langsung jadi cewek aja. Kamu ini keras kepala bang. Apa harus aku buka baju di depan dia? Baru dia mau percaya ya? Saudara. Wanita. Ini apa ceritanya? Kurang jelas dengarnya. Apa jangan-jangan si kaya cantik ternyata pria menyamar? Pria. Hebat kamu, Zhang Wei, untuk bikin aku kesal. Cari teman pura-pura jadi cowok murahan aku. Sudahlah. Kamu bilang ada hadiah buat aku? Hadiah apa sih? Tutup mata, kasih tangan padaku. Ngapain sih? Begitu misterius. Boleh buka mata sekarang. Ini hadiah yang kamu maksud ya? Bukannya kerja bikin pinggang punggung sakit? Dengar ya. Pijatan aku profesional. Ayo, baring tengkurap. Gak usah deh, ayolah. Ini, Ini gak enak deh. kita kan saudara, gak usah sungkan. Oke.
Baiklah. Kalau dia memijatku, kontak fisik. Dia pasti nggak akan mengira aku ini lelaki, kan? Mungkin agak sakit, tahan ya. Ah, Adik tersayang, kakak sudah pulang. Nona Muda. Tuan muda di mana? Tuan muda, Diabellum Pulon. Sudah jam berapa ini? Plumber. Tidak ada. Mas. Dia bersama Zamwe. Kenapa dia lagi-lagi bergaul sama si miskin itu? Aku tidak pulang malam kalau kakakku tanya. aku lagi dinas luar. Jangan bilang aku menginap di rumah Zhang Wei. Siapa yang kirim pesan? Tidak. Baiklah. Berani-beraninya tidak pulang semalaman. Si Tombu ini, jangan-jangan benar-benar jatuh cinta sama temannya yang miskin itu. Tidak bisa, ini tidak boleh terjadi. Cepat, siapkan mobil ke rumah Zhang. Siap. Di dalam sini ada suara aneh. Mereka lagi ngapain sih? Sakit. Ini, jangan ini. Oh, Sakit. Sakit segini aja gak bisa tahan. Kayak perempuan aja. Bisakah jadi lebih jantan? Sakit. Aduh, jangan bilang. Kelenturanmu ternyata lumayan juga ya. Pantat ini cukup tinggi, haha. Bodoh besar. Kalau ini aja nggak ketahuan. Aduh, Sini. Coba tekan bagian depan lagi. Depannya ini kamu isi apa sih? Sampai jadi besar banget. Cepat ambil keluar. Kalau enggak, susah buat aku atur. aku nggak mau ambil. Kamu terus tekan saja. Kenapa tiba-tiba marah sih? Ayo. Kalau kali ini nggak nemu, aku kirim kamu balik. along Balajar Biology. Sakit. Tahan sedikit lagi, sebentar lagi selesai. Kamu ini kurang olahraga, harus lebih banyak bergerak, lebih sering dipijat. Kalau begitu. Tapi kamu bisa pijat aku setiap hari nggak? Kita kan saudara. Dengan gaji kamu kasih ini, aku bisa pijat kamu seumur hidup. Seumur hidup? Itu kamu yang bilang, loh. Ah, sakit. Kalian lagi ngapain sih? Kalian lagi ngapain sih? Jam. Chushuyan. Ya Tuhan, ini bintang hidup. Bintang. Dewey. Aku penggemar beratmu, kasih tanda tangannya. Ah, sakit. Jahat. Selanjutnya, pasti tekan dadanya. Kamu tidak mengeluarkannya. Hanya aku yang bisa membantu mengeluarkannya. Pinatang. Lepaskan juring keluarga kami. Aduh, Kalian sedang apa? Pinatang. Apa yang ingin kamu lakukan pada curan keluarga kami? Ashi. Pinatang. Kamu mau apa dengan keluargaku, curan? Kakak kedua. Kenapa kamu ada ini? Kalau aku nggak datang, kamu bakal dinodai olehnya. Bukan begitu, kakak. Ang Wei. Dia cuma pakai gun masager buat pijat aku. dia siapa? Chuyun. Kakak kedua curang. Bintang internasional, sejak kecil tidak suka padaku. Setiap kali bertemu selalu bersikap buruk. Untungnya sering syuting di luar negeri, jadi mataku tidak perlu melihatnya, hatiku pun tenang. Halo, kakak kedua. Berdiri.
Tuan muda keluarga Chu. Berpakaian seperti ini tidak pantas. Tuan muda. Laki-laki. Dasar kamu, Zhang Wei. Aku sudah tahu, dia pasti aktor yang kamu sewa. Kamu memang penipu. Hari ini kalian dengar. Lihat. Siapapun yang berani ngomong sepatah kata, akan aku kasih lihat. Karkerke. Cepat ikut aku pulang. Mulai sekarang, jangan pernah kontak dengan teman-teman buruk itu lagi. Yang Wei. Saudari kedua, maukah kau tinggal untuk makan sederhana? Kamu, Zhang Wei. Jo. Kamu pinjam uang traktir makan malam, lalu suruh temanmu berdandan seperti perempuan menggangguku? Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak mengambil pinjaman. Pria itu saudaraku. Ponsel, mobil, dan pakaian dibelikan kakakku. Aku tidak punya pacar kaya, tapi aku punya seseorang yang bersedia. Apakah kamu punya saudara laki-laki yang menghabiskan uang untukku? Anda tidak diterima di sini. Jika kau tidak pergi, aku akan menuntutmu karena masuk tanpa izin. Kenapa kamu sombong? Pacarmu yang kaya dan tampan saja mendapat perhatian wanita selebriti. Aku larang kalian berhubungan. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan mudah. Tuan. Kamu pakai baju itu di rumah Zhang Wei. Sebenarnya kamu mau ngapa? Kak, aku tidak mau jadi Aku ingin hidup sebagai wanita. mengejar kebahagiaanku sebagai wanita. Aku ingin hidup sebagai wanita. Dan meraih kebahagiaanku sebagai wanita. Kejar kebahagiaanku. Konyol. Keluarga paman besar dan paman kedua mengawasi. Jika identitasmu sebagai wanita tersebar, tahukah kamu apa akibatnya? Keluarga akan terguncang, dan bagaimana menjelaskan ini kepada seluruh grup sekarang di bawah kendaliku. Punya kemampuan mengatasi. Bagaimana mengatasinya? Menurutku, kamu hanya terpengaruh oleh Zhang Wei. Dia bersamamu hanya untuk uangmu. Kamu tahu itu? Dia berbeda. Aku Nggak peduli. Mulai sekarang, kamu nggak boleh ketemu dia lagi. kakak kedua. Sekarang aku jadi kepala keluarga Chu. Kamu nggak punya hak campur urusan pribadi. Anak ini benar-benar sudah besar kepala. Nona kedua. Sebenarnya, Tuan Zhang Wei itu tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dia orangnya sebenarnya cukup jujur dan juga punya banyak kelebihan. Jujur apanya. Dia itu licik banget. Awasi mereka, jangan sampai bersama. Menyangkut masa depan keluarga Chu. Sekretaris Kian. Beritahu semua petinggi grup. Malam ini ada pengumuman penting. Baik, Direktur Chu. Kelihatannya dia benar-benar terjebak. Kak Yun, sutradara Zhang menawarkan bayaran 7 juta untuk bintangi film barunya. Sebagai syuting dimulai minggu depan. Tidak ada waktu. Jadwal bulan ini semuanya batalkan. Aku pasti akan memisahkan mereka. Sudah jam berapa ini? Tiba-tiba memanggil Dewan Direksi. Ada masalah besar apa? Jonggong. Proyek akuisisi internasional ada masalah. Semua sudah lama menunggu. Semua sudah lama menunggu. Nona ini, Anda siapa? Perkenalkan lagi. Ini adalah ketua direksi grup Chu, Churan. Chu. Bu Chu adalah seorang wanita. Bu Cheheu, Anda ini. Karena saya tak mau menyembunyikan identitas. Mulai saya akan memimpin Chu Group dengan identitas asli saya. Sekarang, mari kita mulai pembahasan satu-satunya agenda rapat ini. Saya akan menunjuk Zhang sebagai wakil presiden grup. Wakil Presiden. Selama Zhang Wei Tingkat yang sama seperti tidak ada yang bisa menentang hubungan kami. Chu, Direktur Chu. Anda pasti bercanda, kan? Orang ini. latar belakangnya apa, putra keluarga mana, tidak pernah dengar, benar? Tuan Zhang Wei bergabung dengan Starshin Media, bagian grup kita, mulai besok. Keluarga, lulusan sarjana, posisi
Staf magang Departemen Pemasaran. Staf magang. Kita adakan rapat tingkat tinggi hanya untuk seorang staf magang? Tenang. Status Tuan Zhang Wei saat ini harus benar-benar dirahasiakan. Tujuan utama rapat kita kali ini adalah untuk membantunya dalam 6 bulan ke depan mengambil alih posisi General Manager Star Media. General Manager? Tapi apa dasarnya dia? Tuan Chu, saya bicara terus terang. Orang ini kelihatannya pengalaman biasa saja. Naik pangkat secepat ini. Saya khawatir. Sulit mendapat Apakah ini terlalu gegabah? Dia satu-satunya orang yang dipercayai seumur hidup. Hari ini mengumpulkan bukan untuk tapi untuk memberikan perintah. Hari ini mengumpulkan bukan untuk tapi untuk memberikan perintah. Pertama, statusnya sebagai wakil presiden jangan sampai diketahui karyawan. Kedua, keputusan penting grup harus melibatkan. Ketiga, butuh laporan rinci jadwal harian, termasuk bertemu dengan siapa, ngomongin apa. Terutama, siapa rekan kerja perempuan yang dia temui. Terima kasih atas kerja keras kalian. Berdasarkan 3 poin di atas, susun rencana pelaksanaan rinci. Besok pagi jam 7, saya mau lihat itu di meja kantor saya. Bagaimana cara menulis ini? Sudah malam, Masih bengong? Mulai sekarang, Ini cabang perusahaan saudara saya. Wah, megah sekali. Zhang Wei. Kok kamu ada di sini? Kenapa di mana-mana ada kalian berdua? Masalahnya, kakaknya kita punya koneksi. Jadi kami berdua masuk Starshin Media. Sekarang kita orang penting, tahu? Kelas atas. Hai, Kamu kerja jadi security di sini? Aku punya orang dalam, nanti kamu pasti kubuat susah. Mungkin kalian gak tahu. Perusahaan ini punya teman baikku. Siapa bakal buat siapa susah sekarang? APA. Grup Xingyao ternyata milik saudara kaya Zhang Wei. Kalau aku melewati Zhang Wei kenalan dengan Direktur Chu yang misterius itu. dan membuat bos besar jatuh cinta padaku, bukankah itu seperti langsung naik ke atas? Menjadi istri kaya raya. Ya ampun. Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Aku harus meraihnya. Zhang Wei. Aku sekarang tidak ada hubungan lagi dengan Lin Feng. Kamu mencintaiku, benar, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkan saudaramu berdandan perempuan untuk memprovokasiku, benar? Kita baikan saja ya, begini. Aku traktir kamu dan saudaramu makan untuk minta maaf, bagaimana? Suwon. Aku habiskan uang terakhir dari kompensasi pindahan untuk memasukkan kamu ke sini. Pergi kamu. Aku masuk dengan kemampuan sendiri. Apa hubungannya sama kamu? Kamu. Dasar kalian berdua, tunggu saja kalian. Ashley. Pak Shen. Anak magang perempuan baru datang. Sepertinya agak dekat dengan calon wakil direktur Zhang Ya. Perlukah laporkan masalah ini? Ke Direktur Utama Chu? Hal kecil begini. Nggak perlu ganggu Direktur Utama Chu. Cari alasan, pecat dia. Oh iya. Tuan Chu. Tenang saja, saya urus semuanya. Pastikan wakil direktur Zhang naik jabatan lancar. Tidak akan ada wanita mendekatinya. Zhang Wei. Capek ya? Nih, minum kopi dulu. Saya racik khusus untuk kamu. Terima kasih, saya tidak minum. Siapa Zhang Wei? Saya. Ada apa Anda mencari saya? Tuan Zhang. Ketulusan Anda terasa.
Sungguh sangat tulus. Saya memutuskan, kontrak 20 juta ini hanya saya tanda tangani dengan Anda. Siapapun yang datang tidak akan mengubah keputusan saya. 20 juta kontrak. Mudah, kerja bagus. Masih dalam masa Bisa tanda tangani kontrak besar untuk Pak Shao, Pak Shangwei. Mari kita bicara di dalam. Wah, ini luar biasa. Baru datang sudah dapatkan 20 juta. 20 juta. Komisinya saja bisa dapat 1 juta. Jaringan Zhang Wei ini kuat banget. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk naik kelas. Kenapa aku tidak punya teman seperti itu? Semua, berhenti sebentar. Untuk merayakan, Zhang Wei, yang baru bergabung, sudah membawa kontrak besar senilai 20 juta. Malam ini, acara tim departemen ditanggung perusahaan. Baik. Dan juga, Malam ini, Direktur Chu akan hadir di tempat, memberikan penghargaan kepada departemen kita. Penghargaan? Dia pantas? Baiklah. Orang yang akan mengurus Zhang Wei sudah datang. Kak Yun, Anda berkenan datang ke Kenapa tidak beri? Saya dengar anak magang baru di perusahaan menutup kontrak endorsement senilai 20 juta. Itu dia, kan? Benar. Iya, benar sekali. Hari pertama di perusahaan, sudah dapat proyek besar? Kamu pikir pengiklan itu saudara keluargamu ya? Nggak mungkin. Nona Chu. Saya dan Zhang Wei teman sekelas. Dia kehilangan orang tuanya sejak lama. Dari mana dia punya saudara sehebat itu? Saya tanya kamu nih, kenapa urusin cara saya tanda tangani kontraknya, bantu dapat kontrak dukungan senilai 20 juta. Kamu gak seharusnya berterima kasih. terima kasih. Oke deh. Aku ingin lihat sehebat apa kamu sebenarnya. Fiction. Ya. Aku baru pulang ke negara ini, butuh seseorang untuk membantu pekerjaan kecil. Dia saja. Dia? Kalau jatuh ke tangan wanita gila ini, hidupnya pasti susah. Yanggan. Nona kedua juga bagian dari rencana Pak Chu. Membuka jalan bagi wakil direktur Zhang, menambah pengalaman. Aku mengerti, harus bekerja sama. Zhang Wei, Kenapa Benggong? Terima kasih pada Kak Yun atas pengakuannya. Ini kesempatan banyak orang inginkan tapi tidak bisa. aku. Terima kasih banyak atas kepercayaan Kak Yun. Aku pasti akan saya buat kamu merasa nyaman. Sore ini ada acara. Jadi sopir saya. Baik. Kasih tekanan begini, mau bikin mundur? Saya pernah jadi agen rahasia dan pengawal pribadi bos besar. Pastikan kamu merasakan apa itu layanan tingkat atas. Pak Shen. Laporkan perkembangan hari pertama Pak Zhang Wei sebagai wakil direktur. Pak Chu, semuanya berjalan sangat lancar. Awalnya aku mengatur sebuah kebetulan. Agar Pak Zhang Wei menandatangani kontrak 20 juta. Reputasinya di departemen tinggi. Semua orang menilai dia dengan cara yang berbeda sekarang. Kerja bagus. Kontrak berkat usaha kamu. Bonusmu pasti tidak akan sedikit. Terima kasih, Bu Chu. Oh ya, Kak Yun, hari ini dia datang ke kantor. Dia datang untuk apa? Dia datang untuk apa? Bapak tidak tahu? Kak Yun, dia menunjuk Zhang Wei jadi asisten sementara. Hal sebesar Kenapa tidak bilang lebih awal? Saya kira itu dari arahan Anda. Kakak kedua ingin Zhang Wei mundur. Dia punya cara untuk menyiksa. Zhang Wei polos itu. Mana mungkin jadi lawannya? Cari tahu di mana mereka sekarang. Baik. kamu nyetirnya lumayan juga. itu karena mobilnya Mbak Yun bagus. Nanti ada acara minum, penuh orang sulit dari kalangan kita. Tugasmu adalah bantu aku hindari minum alkohol. Tenang saja, Mbak Yun. Tugas pasti selesai. Ew.
Chuyun, ya? Akhir-akhir ini cukup sok ya. Bahkan nolak main di filmku. Kenapa? Kau sudah tidak hormat sama aku? Apa kata Anda, Pak Zhang? Belakangan ini ada urusan di rumah. Begini, saya rela minum 1 gelas untuk minta maaf pada Anda. Cuma minum 1 gelas? Kurang tulus, kan? Cuma minum 1 gelas. Niatnya kuram, kan? Bakyun. Saya hormati Anda donc. Film saya berikutnya mengandalkan Anda. Saya. Minum dulu sebagai tanda hormat. Mbak Yun, Anda yang terkenal, jarang hadir. Ini sangat membanggakan. Saya respect Anda. Bakyun. Saya penggemar setia Anda. Saya hormati Anda. Kak Yun gak kuat minum. Gelas ini? Biar aku gantikan dia minum. Lumayan juga mata kamu jali. Kamu ini siapa sih? Pantaikut mejaini dan gantikan minum? Chuyun. Orang yang kamu bawa ini, benar-benar nggak tahu sopan santun. Semua. Dia orang luar biasa, calon wakil presiden masa depan grup Bintang Gemilang. Hari ini dibawa ke sini supaya semua bisa kenal. Betul kan, Pak Zhang? Halo semuanya, bos-bos. Senang bertemu, mohon kerjasamanya. Dari mana muncul pengganggu ini? Bikin dia teler duluan. Malam ini, harus bisa dapatkan Chuyun. Oh, ternyata Pak Sang ya. Maaf, Ayo, ayo. Saya minum untukmu. Adu. Pak Zhang. Saya kurang menghormati Anda. Saya minta maaf. Saya minum untuk Anda. Xiao Sang, ayo, ayo. Saya minum untukmu. Pak Zhang. Pak Sang, terima kasih atas pengakuan terhadap Kakak Yun. Senang bertemu pertama kali. Aku sudah minum. Terserah kamu. Wah. Pak Sang lumayan kuat minumnya. Ya. Zhang Wei, kamu minum arak putih dari botol? Apa kamu tidak mau hidup lagi? Ini semua demi lindungi kamu baik-baik. Ini semua demi aku akan menjagamu. Zhang Wei, Aku kira kamu jago minum. Ternyata cuma anak muda nekat aja. Sutradara Zhang, maaf ya. Dia mabuk. Aku antar dia, lain kali aku akan minta maaf. Kakyun. Kamu pergi begitu saja. Apa nggak terlalu nggak sopan? Maksud kamu apa, sih? Maksud apa? Kamu nolak proyeknya Pak Sang. Hari ini dipanggil ke sini buat minta maaf ke dia. Kamu ini, ya. Cari orang gantiin minum sudah keterlaluan. Masih mau pergi begitu aja? Pak Zhang. Menerima atau tidak aku? Kalian bertindak seperti ini tidak? Keter la luan? Kamu pertama kali kerja di dunia ini. Aku tidak menyuruhmu buka baju dan berlutut di depan sutradara Zhang untuk minta maaf. Itu sudah cukup. Dasar aktor murahan. Kamu berlagak sok bermoral? HI. Jangan bikin orang takut, dong. Chuyun, ya? Bukan abang mau menyulitkan kamu. Lihat, banyak yang lain pada ngeliatin. Abang juga butuh jaga muka. Hari ini, kamu harus kasih abang penjelasan. Kamu mau kasih penjelasan gimana? Gampang banget. Kayak dia tuh. Tenggak botol ini, terus silakan pergi atau tinggal. Kita gak akan komentar. Abang masih ada rasa iba sama perempuan. Tapi arak putih, skip aja deh. Tapi kasih abang muka, minum dulu. Soal memotong peranku itu, anggap sudah selesai ya, oke?
Bakyun. Kemampuan kerjamu ini kayaknya kurang ya. Minum sama aku. Sekumpulan pria dewasa. Kok bareng-bareng ngerjain satu cewek, apaan tuh? Bocah, tadi mabuk berat. Bisa berdiri lagi, sayang nyawa nggak? Zhang Wei, jangan minum lagi. Kalau terus begini, bisa kena luka lagi. Gak minum lagi? Gak apa-apa, Kak Yun. Hari ini kalau harus minum sampai mati, aku gak biarin kamu ditindas orang brengsek. Astaga, Anjing tua masukkan obat ke minuman. Efeknya cepat banget. Harus cepat bersihin urusan ini. Mau ngatur aturan main dengan Kak Yun? Lewatin aku dulu berani. Kenapa pada bengong semua? Barusan aku habisin satu botol arak putih sama satu botol bir. Sekarang, giliran kalian. Aku temani kamu minum. Sudah habis. Giliran kamu. Teriak keras gitu. Aku kira kamu bisa minum banyak. Sekarang giliran kamu. Minumnya pelan, kasih makan ikannya. Ayo, aku bantu kamu. Minum pelan, pelihara ikannya. Ayo, aku bantu kamu. Kamu juga. Minum. Sutradara Zhang. Giliran kamu. Kenapa bengong? Minum. Ciut nyali ya? Hahaha. Dasar kamu. Waktu dulu saya keliling meja mabuk. Kamu masih pakai celana bokong terbuka. HMPH, saya nggak percaya hari ini bakal kalah minum sama bocah ingusan kayak kamu. Ayo, minum. si Zhang Wei ini. Ternyata cukup jantan juga ya. Kamu ini orang yang lumayan hebat. Beres. Kak Yun, ayo pergi. Zhang Wei. Gak nyangka. Ternyata kamu cukup jantannya. Pentazan. Adikku begitu suka sama kamu. Adik? Adikmu siapa? Udah deh, jangan pura-pura. Kalau kamu gak tahu kalau Turan itu perempuan, ngapain kamu terus nempel dia? Bukannya kamu cuma mau jadi bagian dari kami? Putri yang menikah ke keluarga Chu? Secara tidak langsung begitu. Curan itu perempuan? Cepat sedikit jalannya. Curan itu perempuan? Kalau misalnya, aku sebenarnya memang perempuan. Apa kamu suka tipe seperti aku? Wajahmu kenapa merah? Lalu aku. Hari ini aku bisa minum dingin. Astaga, gak mungkin kan? Broku ini bukan cowok yang suka pakai baju cewek, tapi bos wanita yang menyamar jadi pria. Sepertinya, dia suka sama aku. Sekilas aja udah kelihatan, kamu bukan orang baik. Identitas Turan gak boleh terbongkar. Kamu punya apa? Kalau ada masalah, hadapi aku. Kak Yun,
Tidak boleh. Semua sudah dewasa. Kenapa kamu masih pura-pura sih? Obatnya sudah sepenuhnya bereaksi. Aku nggak tahan lagi. Kak Yun, penampilanmu ini lumayan menggoda ya. Jadi kamu tunggu apa lagi? Ada satu rahasia. Aku sudah menyembunyikannya selama 20 tahun. Aku ini wanita, sakit. Tahan sedikit lagi, sebentar lagi selesai. Kenapa di pikiranku hanya ada curan? Panas sekali. Peléant. Cari, lihat apakah dia di dalam. Bec. Direktur, Tidak ada Tuan Zhang Wei dan Nona Yun. periksa CCTV. Tunjukkan posisi Baik. sekarang. Ini sepatu kakak kedua. Kenapa ada di sini? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Tuan Chu. Palingkan semua kepala. Ang Wei. Orangnya mana? Kasih aku. Aku mau. Curan. Nggak bisa. Dia itu kakaknya curan. Kalau begini, bakal ada masalah, Yun Jie. Maafkan aku. Aku lakukan. Obat ini terlalu kuat. Aduh. Jangan-jangan aku benar-benar suka sama curan? Ang Wei. Zhang Wei, kamu lagi ngapain? Curan? Kok kamu ada di sini? Apa aku lagi halusinasi? Kenapa menyiram diri dengan air dingin? Kalau terus begini, nanti kamu bisa sakit. Kamu. Kamu itu Cuyun atau curan? Kamu. Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu dikasih obat ya? Sudahlah. Curan, aku suka kamu. Rahasia ini kamu simpan lama, ya? Maaf. Tidak bermaksud membohongi kamu. Mulai sekarang, aku pada kamu. Tidak akan lagi punya rahasia apapun. Ang Wei. Aku suka sama kamu.
Ini di mana? Aku dikasih obat. Apa aku benar-benar ada hubungan sama dia? Kenapa mereka berdua bisa sampai bersama? Turan. Kenapa kamu datang ke sini? Dan malah mengirim diri ke tempat anak miskin ini. Kalau aku nggak datang, kamu ambil orang yang aku sayang. Kakak, Kamu benar-benar sampai-sampai kasih obat ke demi memisahkan kami, kamu lakukan segalanya. Aku kasih obat? Sudahlah. Susah ngomong sama kamu yang fokus cinta. Bener-bener rugi istri, rugi pasukan juga nih. Aku mau cuci muka kamu, jangan ganggu dia. Siapa juga yang peduli? Bak Yun. Ini kamu. Tadi malam, kita tidur bareng. Kejadian tadi malam, kamu nggak ingat sama sekali? Astaga, apa aku? Salah anggap Chuyun sebagai curan dan tidur dengannya? Dan dia masih polos. Lihat dari reaksimu ini, kamu nggak mau tanggung jawab, ya? Aku. Anak ini salah sangka, tidur denganku. Kalau aku biarin dia salah paham terus, apa dia bakal pergi dari curan? Siapa tuh? Pergi lihat dulu. Chuyun, lihat, dia ada di dalam. Chuyun simpanan kamu, ya? Berapa bayarannya? Bukan urusan kalian. Kenapa di luar berisik banget sih? Curan. Kamu ngapain di sini? Semalam itu bukan mimpi? Sebenarnya dengan siapa? Di luar siapa? Di dalam ada perempuan. Rame rame. Mainnya gila, kalau direkam pasti heboh. Kalian ikut aku, dobrak pintunya. Habis, kalau kita katawan di sini, cari dan reputasi keluarga Tamet. Semua habis, jangan Dengar, pakai baju, tutup wajahmu, cepat. apa-apaan ini. Nggak sempat jelasin, ikuti aku. Baiklah, Aku hitung 3, 2, 1. Setelah pintu dibuka, jangan berpikir, lari sekencang mungkin. mengerti? 3, 2, 1. Cepat lari. Jangan coba-coba lari. Lepaskan tangan kotor kamu. Sialan kamu. Keja, Jangan biarkan mereka kabur. Kalian lari duluan. Keja, berhenti, jangan. Cepat. Aku benar-benar sudah tidak kuat berlari. Kamu kenapa? Kaki aku. Sampai sekarang masih lemas. Sudahlah, aku gendong kamu.
Aduh. Kamu kenapa? Kakinya keseleo? Ayo jalan. Naik mobil. Naik mobil. Di depan saja. Halangi mereka. Berhenti. Kakak. Kamu datang tepat waktu, kalau tidak akibatnya tak. Kalian benar-benar keterlaluan. Kakak perempuan curan, Chuyu. Sejak kecil dikirim ke luar negeri belajar seni, sekarang menjadi Pelukis terkenal internasional. Zhang Wei, terima kasih. Ini urusan keluarga Chu. Kamu pulang dulu, ya? Baik. Tadi malam. Sebenarnya aku tidur dengan siapa? Kalian selanjutnya mau gimana? Kakak, tidak ingin hidup. Sebagai pria, Aku ingin mengejar kebahagiaan sendiri. jangan egois. Grup akan segera memasuki pasar internasional. Kalau sekarang ungkapkan jati diri, dampaknya akan Selama 20 tahun lebih, Curan menahan perasaan. Kita mengejar hidup dan karir sendiri. Hanya Curan demi keluarga ini, tampil seperti pria, kini waktunya hidup untuk dirinya. Kakak, aku sudah tahu. Kamu paling sayang aku. Sudahlah, aku kasih tahu duluan, ya, kamu sama Zhang Wei nggak mungkin. Dia nggak selevel sama kamu. Kalau mau menikah, harus sama keluarga terpandang yang bisa memperkuat posisi keluarga. Pernikahan itu bukan main-main, kamu tahu itu. Begitu identitasmu terungkap, harga saham dan reputasi keluarga akan terdampak. Tapi sekarang, kamu hanya perlu pernikahan keluarga kuat dan bersatu bisa menstabilkan situasi. Ini satu-satunya solusi yang rasional dan benar. Tapi, Aku lelah. Chuyun, Ikut aku sebentar. Yang aku tiduri. Sebenarnya Curan. Atau Cuyun? Bagaimana kalau? Langsung tanya Curan. Aku di depan rumahmu. Buka pintunya. Yunjie, malam-malam begini, kenapa kamu? Dengar aku dulu. Aku ambil peran baru di Kyoto. Cepat siap, ikut ke Kyoto. Kok tiba-tiba banget? Perusahaan udah bayar kamu gaji segitu tingginya. Seperti Pearson. Heh. Mau pergi kemana nih? Kenapa kalian lagi sih? Kalian mau apa? Mau apa? Kamu tahu, di lingkaran ini, belum pernah ada artis yang gak bisa diatur oleh sutradara Zhang. Lebih baik kamu tahu diri, ikut aku baik-baik ke kamar besar. Kalau aku nggak mau, Coba tebak. Kalau aku kasih semua ini ke media, judul besarnya akan jadi, Saudari Kembar Chu. Bertemu asisten di hotel, citra gadis suci hancur. Benar-benar hancur. menurutmu bagaimana? Para wartawan itu. Kamu yang atur, kan? Kamu tuh, nurut saja. Kalau bisa memuaskan, jamin karirmu lancar. Kalau tidak, aku langsung bikin kamu hancur namanya. Diusir dari dunia hiburan. Usir ya usir. Siapa takut? Ah. Gue baru kali ini lihat cewek sekasar ini. Makin kayak gini, gue makin suka. Hari ini, gue pasti akan tidur sama lo. Ngira gue gak ada di sini ya? Dasar bocah kurang ajar. Semalam lo kira bikin kita semua mabok aja cukup. Hari ini lo pikir bisa kalahin kita semua? Gak usah banyak omong. Ayo maju bareng-bareng. Kita harus ngejar pesawat. Sikat dia. Ayo maju dong.
Loh, jangan macam-macam ya. Aku kasih tahu kamu. Aku punya backing. Kalau berani sentuh aku, hidupmu bakal hancur. Banyak omong banget. Aduh, gila. Pak Sutradara. Hidup sebagai sutradara seru banget. Catatan, aturan rahasia, lebih banyak dari catatan komunikasiku. Ponsel ini. Aku simpan dulu sementara ya. Lagi, aku peringatkan kamu, kalau berani ganggu Kak Yun lagi. Aku jamin kisah cintamu bakal menyebar di seluruh lingkaran. Aku jamin, lebih seru dari film manapun yang kamu buat. Pasti lebih menarik. Ayo pergi, Kak Yun. Kita Wah, dia benar-benar pria sejati. Ganteng banget. Dia lumayan, ya. ada apa, Kak Yun? Ada sesuatu di wajahku ya? Nggak ada apa-apa kok. Tidak ada. Kenapa wajahmu merah begitu? Tidak enak badan? Kau sakit? Tidak apa-apa. Jangan banyak bicara. Kendarai mobil. Oh, Kenapa jantungku berdebar kencang? Aku tidak bisa. Suka dia, ya. Ah, tidak, kalau aku benar-benar bersamanya. Aku mana ada muka bertemu Curan. Curan. Dulu kakekmu melihat kamu sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga, jadi grup perusahaan diserahkan padamu. Dan kamu malah menipu orang tua itu. Merasa pantas di hadapan arwahnya di surga. Keluarga kalian berbuat tidak berperi kemanusiaan. Kamu lebih buruk dari binatang. Paman kedua, hati-hati dengan kata-katamu. Tidak peduli curan pria atau dia mengelola grup selama tahun-tahun ini, nilai meningkat 2 kali lipat dan bisnis berkembang ke 3 bidang baru. Prestasi ini, semuanya disaksikan oleh kalian yang hadir di sini. Apa gunanya itu? Wanita, pada akhirnya harus menikah. Anak perempuan yang menikah seperti air yang terbuang. Saat itu, apakah grup Chu masih bisa tetap bermarga Chu? Semua. Aku bahkan dengar, Curan menyalahgunakan kekuasaan, membawa Zhang Wei yang tidak berguna masuk ke grup Departemen Inti. Kamu sudah kehilangan akal. Kalau begini terus, perusahaan pasti hancur di tanganmu. bagaimana dia bisa berbuat seperti perusahaan diserahkan ke orang seperti ini, tidak akan menghancurkannya. Saya mengusulkan Dewan Direksi melakukan pemungutan suara. Segera mencabut semua jabatan dari Curan sebagai Presiden Grup Chu. Biarkan orang yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan mengambil alih Chu Group. Saya mendukung usulan. Direktur Chu berreputasi tinggi dan berpengalaman luas. Saat ini, Anda cocok menerima amanah ini, menjaga kestabilan situasi. Aku juga setuju. Benar, biarkan Pak Chu ambil alih grup. Kalian, Keluarga Lin dari Kyoto telah tiba. Keluarga Lin. 1 dari 4 keluarga besar di Kyoto, keluarga Lin. Kenapa mereka datang? Tuan Lin. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Maaf atas sambutan yang kurang hangat. Aku datang untuk melamar. Nona Curan, keluarga Lin menawarkan mahar senilai 10 miliar. Bersatu dengan keluarga Chu dalam pernikahan. Kamu, Maukah menikah denganku? ini rencanamu, ya? Lin Shaotian pria Cimalang. Keluarga setara, pernikahan ini membantu melewati masa sulit. Dan pilihan yang paling tepat saat ini. Nona Curan, tenang saja. Keluarga Lin kami memahami perasaan orang. Setelah kita menikah, anak pertama memakai marga saya, mewarisi keluarga Lin. Anak kedua memakai marga Anda, mewarisi keluarga Curan. Garis keturunan keluarga Anda tidak akan terputus. Sekarang, siapa lagi yang mau mencabut jabatan Presiden Direktur Curan? Curan.
Ini salahku. Sebagai paman besar, ternyata Anda mengungkapkan identitas karena telah merancang strategi sebesar ini. Pertama, ungkapkan identitas Anda, membuat saham grup bergejolak. Di saat terendah, umumkan pertunangan dengan keluarga Lin. Nilai pasar saham perusahaan langsung melonjak tinggi. Tinggi. Benar-benar tinggi, nilai pasar ini setidaknya naik 5 kali lipat. Pak Chu benar-benar bijaksana. Visi besar sekali. Kami memang berpandangan sempit. Curan, langkah berikutnya, kamu pasti sudah tahu kan? Nikai Jia. Ya, Nikkei. Kamu nikah saja sendiri. Curan, kamu begitu keras kepala. Anak ini, kamu tuh. Tuan Lin, maaf, adik saya. Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya saya bertemu wanita yang menolak saya. Menarik sekali. Pak Hu. Barusan Anda pergi begitu saja? Apa itu tidak masalah? Selama bertahun-tahun ini, demi keluarga ini. Menyembunyikan gender, kehilangan diri. Aku pikir, setidaknya kakak tertua akan mengerti aku. Tapi tidak kusangka. Di matanya, bahkan keberanianku Untuk mengungkapkan identitasku. dianggap sebagai alat tawar-menawar. Pak Chu. Jadi apa langkah kita selanjutnya? Untuk memaksa saya menyerah, mereka pasti akan menyasar orang yang paling saya pedulikan. Di mana Zhang Wei? Jia. Sekretaris Kian, kamu adalah orang yang saya percaya. Kamu juga akan berpihak kepada mereka. Tidak mungkin, Direktur Chu. Itu, Direktur Yu dan Kak Yun sebenarnya juga demi kebaikan Anda. Zhan Weijia. Ke Kyoto menemani Kak Yun syuting film. Yang diatur oleh Hughes. Baru saja pergi hari ini. Baiklah. Aku punya 2 kakak yang hebat. Satu ingin mengendalikan hidupku, yang lain merebut pria. Baik. Kalau kalian ingin bermain, aku ikut sampai akhir. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengatur hidupku. Pesan tiket pesawat tercepat ke Kyoto. Tapi sekarang ini adalah saat paling kritis bagi grup. Pergi di waktu seperti ini, apakah? Baik, saya akan segera memesankan tiket pesawat untuk Anda. Dewi, apa itu kamu? Aku penggemarmu. Dia siapa? Kenapa di dekatmu ada seorang pria? Kenapa? Apa yang kamu lakukan pantas untuk penggemarmu? PAK. Pak, jangan emosi. Saya asisten Yu Jie. Kamu. Siapa yang percaya? Artis wanita punya asisten pria? Mereka pasti ada hubungan, ada sesuatu. Dewi, biarkan aku jadi asisten priamu. Aku gak mau uang. Izinkan aku ikut denganmu. Izinkan aku ikut. Ah, itu Cuyun. Boleh beri aku tanda tangan? Dia asistenmu? Apa hubungan mereka? Mereka pasangan kekasih? Permisi, permisi. Pak. Jangan pergi, Dewi. Jangan pergi. Wah, bintang besar, dikerubungi penggemar. Anak muda, bodyguard dia atau pacarnya? Kerja ini bayarannya berapa per hari? Setiap hari bareng cewek cantik, senang sekali. Pak. Ke pusat kota, jalan cepat. Terima kasih. Oke, siap. Lihat kan, susahnya jadi bintang. Kemana-mana terasa telanjang. Aku ingin keluar nonton film. Jalan-jalan, bahkan menarik napas di udara tanpa kamera pun jadi sebuah kemewahan. Tidak ada kebebasan dan privasi. Kebebasan. Itu gampang. Aku punya cara. Kamu punya cara? Lihat ini. Model yang sama dengan Pak Bos. Sekarang keluar rumah. Pastikan tak ada yang mengenaliku. Benar. Tak ada yang kenal aku. Rasanya jadi bebas. Zhang Wei, terima kasih.
Yun Jie. Meski orang tak kenal kamu sekarang, tapi penampilanmu ini bisa bikin salah paham. Maaf ya, aku terlalu emosional tadi. Sudah, tak usah bahas ini. Hari ini temani aku, kita jalan-jalan, menari, berburu boneka, dan lakukan hal-hal, lakukan semuanya sekali. Tunggu dulu. Mbak Yun, kamu datang buat syuting? Jadwalmu kosong banget? Itu, kru syutingnya mulai beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi? Kenapa buru-buru bawa ke sini dengan pesawat? Sudahlah, nggak usah bahas. Hari ini kamu temani aku, kita sahabatan mulai sekarang. Ayo pergi. Wah. Zhang Wei, kamu hebat. Aku traktir makan. Ayo, minggir, minggir, hati-hati. Dasar jalang. Zhang Wei, menurutmu, aku gimana? Tubuh oke, cantik juga. Lalu, gimana kalau aku jadi pacarmu? Kak Yun. Kamu lagi bercanda sama aku, ya? Hello. Turan. Kenapa kamu diam saja? Apa sinyalnya buruk? Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan kalian merebut apapun dariku lagi. Itu, bro. Tidak, Curan. Ini bukan yang kamu pikirkan. Aku dan kakakmu. Tidak perlu jelas, aku tahu, dia yang menggoda kamu. Zhang Wei, aku mau tanya sesuatu. Malam itu, kamu bilang suka sama aku. Apa itu benar, malam itu? Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu kena obat, sudahlah. Curan. Aku suka kamu. Jadi malam itu bukan imajinasiku. Orang yang bersamaku malam itu adalah kamu. Curan, maafkan aku. Waktu itu aku diberi obat, tidak bisa mengendalikan diri dan melakukan hal keterlaluan padamu. Tidak perlu minta maaf, Ang Wei. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Demi keluarga, aku menyembunyikan identitas, melepaskan diri semua kesulitan ku tanggung, kecuali soalmu. Aku tidak akan mundur. Ang Wei, kita kabur saja. Kabur. Ini 10 miliar yang selama ini aku kumpulkan, cukup untuk kita pergi ke tempat sepi, hidup tanpa kekurangan. Hingga sisa hidup. 10 miliar. Gadis ini sejak awal kenal aku. Mulai kumpulkan uang, berpikir suatu saat. Mau kabur bareng aku? Uang kamu yang urus. Kita cari tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kita. Bagaimana? Curan. Demi pria itu, kamu bahkan rela meninggalkan keluarga dan kerabatmu? Lepaskan. Karena sikap semena-menamu, nilai saham grup jatuh beberapa hari terakhir. Ikut aku, minta maaf kepada Tuan Lin dan perbaiki situasi. Tuan Lin. Aku tidak akan kembali bersama kalian. Keluarga Chu punya anak perempuan lain untuk menikah. Demi dia, Kamu rela mengabaikan seluruh keluarga Chu? Aku. Bukan. Alat kalian, gila aja.
Kamu luar, ngapain di sini? Curan benar. Demi keluarga Chu, dia mengorbankan haknya sebagai perempuan, hidup bagi boneka. Kalian gimana? Satu jadi artis terkenal, satu lagi pergi jauh jadi seniman hebat. Semua sibuk menge. Hidup yang diinginkan. Berdasarkan usia, bukan gilirannya menikah, kan? Kenapa semua masalah? Dilemparkan ke adikmu? Apa keluarga Chu cuma untuk keuntungan kalian, sementara dia harus menanggung semua tanggung jawab? Urusan keluarga Chu, orang luar bicara apa? Zhang Wei bukan orang luar. Hidupku, selain dia aku tak akan menikah. Aku ingin bersamanya. Selain itu, Curan mungkin sudah mengandung anakku. Kakak ipar, tahun depan bisa jadi kamu kakak ipar besar. Kamu, Dan juga, Aku nggak banyak kelebihan, cuma bertanggung jawab. aku nggak akan. Perempuan dan anakku ditanggung oleh orang lain. sepertinya aku terlalu baik. Demi keluarga Chu, hari ini, jika perlu diikat, aku pasti akan panggil orang. Zhang Wei, Pergi dari adikku sekarang juga. Jangan hubungi dia lagi mulai sekarang. bagaimana kalau aku tidak menurut? Aku akan membuatmu hilang dari dunia ini. Kalian jangan macam-macam padanya. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Tenang saja. Aku kan pria pertamamu. Dan temanmu juga. Biarkan aku yang urus kekacauan ini. Di mana pakaian pria peliharaan? Ayo. Kenapa kalian diam saja? Zereng. Kakak ipar, lain kali. Bawa lebih banyak orang. Yang seperti ini. Belum cukup untuk aku lawan. Kembali dan beritahu Tuan Lin. Kalau Curan adalah wanitaku. Kalau dia mau merebut. Harusnya datang seperti seorang pria sejati. Dan temui aku langsung. Yadi. Bolehkah aku mengartikan ini sebagai pihak keluarga Chu kalian, nona ketiga itu, menolak aku demi seorang gigolo? Keluarga Lin datang dengan niat baik. Tapi keluarga Chu malah ingin memberikan aku sepatu bekas yang sudah pernah dipakai orang lain. Inikah yang kalian sebut dengan niat baik? Wah wah, Tuan Muda Lin, jangan marah. Ini semua kesalahan Curan yang rendah ITU. Dia memang tidak layak untukmu. Tuan Lin, lihat ini. Ini putri saya, Chu Sue. Dia manis, pengertian, dari kecil hingga besar tidak pernah pacaran. Benar-benar bersih dan suci. Dia juga bermarga Chu. Tidak mengganggu pernikahan dua keluarga besar. Tidak bisa. Putri Chu Huairen tidak boleh mendekati keluarga Lin. Tuan Lin, beri kami waktu lagi. Curan terpengaruh oleh anak itu. Saya berjanji. Saya pasti akan membuatnya berubah pikiran dan secara pribadi meminta maaf kepada Anda. Berubah pikiran. Kamu ingin aku menikahi wanita yang pernah dihina oleh makhluk kotor? Aku menjaga kebersihan. Bagaimana kalau kamu saja yang menikah denganku? Tuan Lin, tolong jaga kesopananmu. Wajahmu lumayan cantik sih. Usiamu sudah tua, jadi sebagai kekasih mungkin. Kalau sebagai istri, lebih baik tidak, ya? Chuanlong. Saya selalu mengagumi Anda. Kamu benar-benar menjijikkan, menjauh dariku. Oh iya, Aku ingat, anak kedua keluargamu bintang besar. Dia pemimpin ikon wanita murni. 5 tahun debut, belum disentuh. Bagaimana kalau kita ganti saja? Tidak bisa, karir Cuyun sedang di puncaknya. Menikah sekarang akan menjadi pukulan bagi karirnya di dunia hiburan. Saya tidak sedang berdiskusi denganmu. Saham perusahaan keluarga Chu terus jatuh, rantai keuangannya akan segera putus. Selain keluarga Lin, tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. besok malam. Kamu dan dia datang ke kamar saya. Saya mau periksa sendiri. Ini kesempatan terakhir yang saya berikan pada kalian. Jangan sampai tidak tahu diri lagi.
Tidak tahu malu. Tidak akan menikah orang seperti itu, kakak. Bagaimana ini? Telepon curan belum bisa dihubungi? Belum. Selama bertahun-tahun kita sudah berutang banyak padanya, bahkan urusan pernikahannya berakhir seperti ini. Tawaran dalam transaksi, mungkin meninggalkan kurungannya adalah kebebasan yang sejati untuknya. Curan sejak kecil dipaksa hidup sebagai laki-laki, mengorbankan apa yang dimiliki perempuan. Kita semua mengejar kebahagiaan, tapi memaksanya menikah dengan orang yang tidak dia inginkan. Saat situasi benar-benar menimpa kita, kita semua enggan untuk berkorban. Jika kita tidak pergi, apakah keluarga cu akan berakhir? Belum ada cara yang lebih baik. Orang tua kita susah membangun keluarga cu, tidak boleh hancur di tangan kita. Aku punya cara untuk Curan, kamu. Adik, kakak minta maaf padamu. Aku melakukan hal yang menyakitimu. Kakak, tidak apa-apa. Kita keluarga. Hal yang sudah lewat. Tidak usah dibahas lagi. Curan, solusi yang disebut tadi benar? Benar sekali. Sebelum memutuskan mengungkap identitas, aku sudah memperkirakan saham grup ini akan anjlok. Jadi, aku menggunakan semua dana likuiditasku untuk diam-diam membeli saham grup Chu yang dijual di pasar pada saat harganya paling rendah. Tapi meskipun kita memegang saham, harga saham turun. Orang-orang di perusahaan juga diliputi kecemasan. Kaya sama dengen keluarga Lin sudah gagal. Rencana kerja. Coba lihat kita. Dengan semua saham ini, apa gunanya? Sekarang perhatian publik tertuju pada kita, terutama cerita curan kembali menjadi wanita. Jika kita bisa mengendalikan ini, memanfaatkannya dengan bijak bisa menjadi peluang luar biasa untuk mempromosikan merek baru grup Chu. Dan membangun kembali citra kita. Waktu terbaik. Promosi. Sekretaris Uang. Koleksi baru desainer terbaik dunia untuk Chu, diberi nama Kelahiran Baru. Kebetulan, kita manfaatkan gelombang opini publik ini untuk meluncurkannya. Kakak pertama. Kakak kedua, apakah kalian bersedia menjadi duta merek untuk koleksi baru ini? Saya siap. Bersedia. Semangat. Kenapa belum datang? Apa keluarga Chu benar-benar mau hancur? Cari mati. Kirim orang. Buat saham keluarga Chu anjlok untukku. Aku mau mereka memohon padaku. Tuan Lin, saham yang kita jual dihabiskan oleh akun misterius. Dan juga, saham grup Chu bukannya turun, malah naik hingga batas atas. APA? Ada apa ini? Lihat berita dulu. Lin, Bos Lin, jadi, sekarang gimana nih? Bantu aku tenang dulu. Nona Curan, pengalamanmu kisah paling inspiratif tahun ini. Dari yang dulunya penuh Hingga kini bersinar. Apa kekuatan yang mendorongmu menyelesaikan ini? kehidupan baru yang sempurna. Di sini, saya ingin berterima kasih saat saya paling bingung, paling tidak berdaya. Dia selalu di sisi saya. Semua ini karena dia memberi saya kehidupan baru, keberanian, kekuatan untuk berubah. Orang ini pasti punya hubungan spesial dengan Pak Chu. Boleh tahu, apakah dia ada di sini?
Ang Wei, sejak pertama kali aku mengenalmu, aku sudah ingin menikah denganmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku. Semua minggir. Melamar seorang pria tampan yang entah muncul dari mana di depan umum. Inikah moral keluarga Chu kalian? Tuan Lin, acara peluncuran keluarga Chu tidak menyambut Anda. Pergi. Pergi. Hanya kalian bertiga. Ditambah lagi pria tampan yang hidup dari perempuan ini, pantas menyuruhku pergi? Kalian benar-benar berpikir, dengan sedikit gimmick itu bisa menguasai dunia bisnis? Produk-produk baru dari Chu Group yang katanya memimpin tren itu, sama sekali hanyalah plagiarisme murah. Plagiarisme. Semua bukti. Ada di sini. Plagiarisme. Paman kedua, desainnya itu. Kamu bilang plagiat-plagiat. Kalau Tuan Lin punya bukti, kenapa tidak ditampilkan di depan semua orang, supaya teman-teman media dan rekan-rekan di industri bisa melihat dengan jelas? Baik. Kalau kalian belum mau mengaku kalah, aku akan membuat kalian kalah sampai rela menyerah. Tiga wanita. Main cara seperti ini denganku, aku punya 1000 cara untuk menghancurkan kalian. Hubungkan aku dengan Chu Huairen. Asalkan dia mau jadi anjing yang patuh, aku akan mendukungnya jadi kepala keluarga Chu. Tuan Lin, ini adalah niat tulus dariku. Silakan terima dengan senang hati. Lin Yang, bagaimana menjelaskan video ini? Apakah tuduhan terhadap keluarga Chu hanyalah fitnah, Tuan Chu Huairen? Sebagai anggota keluarga Chu, apa motivasimu bekerja sama dengan orang luar menjebak keponakanmu? Sangat rendah sekali. Tak disangka keluarga Lin punya sifat Tuan kedua keluarga Chu benar-benar tak bermoral. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Chu Huairen. Kamu menjebakku. Aku nggak tahu, Tuan Lin. Kamu pikir cuma di tempat kita ada pengkhianat? Tunggu saja kalian semua. Tuan Lin, jangan pergi. Jelasin dulu. Tuan Lin. Orang-orang yang ganggu udah pergi. Aku sudah merencanakan ini. Aku berniat melamar kamu setelah konferensi pers selesai. Gak nyangka, kamu justru mendahului aku, Nona Curan. Kamu mau nikah sama aku? Saya bersedia.